Kebaktian kita pada hari ini ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah ke atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kita. Kita pujikan dengan pujian, terpujilah Allah karena hikmat-Nya besar. Buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab beri puji padanya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mazmur nomor 68 ayat yang ke-20. Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Terlebih lagi segala kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan selama 1 minggu yang lalu ini. Mari kita berdoa masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Saat ini kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhanku. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga membawa diri dan hati kami yang terdalam di dalam hadirat-Mu ini. Kiranya Tuhan boleh menyelidik dan kami mau mengakui, membuka diri kami di hadapan Kau. Selama seminggu yang sudah kami lalui Tuhanku, kami masih berbuat dosa yang mengecewakan Engkau. Baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Di dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami, maupun di dalam ucapan kami. Ampunilah kami Tuhan. Bahkan mungkin ketika kami menjalani kehidupan kami juga kadangkala melupakan akan Engkau. Sehingga kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Bahkan kami lebih mengandalkan kekuatan dari diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhanku. Ampunilah setiap diri kami. Kami kembalikan diri kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus menyucikan diri dan hati kami. Supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau ya Tuhanku Yesus. Inilah diri kami. Kami juga mau bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang sedang jemaat bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah yang melandasi akan pengampunan setiap dosa kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan juga memberikan petunjuk bagi kehidupan kita selama menjalani kehidupan selama 1 minggu ke depan melalui firman-Nya, petunjuk hidup baru dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa respon kita ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang darahnya tercurah, nyawanya terhilang bagi diri kita? Tidak lain ialah dari hari demi hari kita mau mengikuti teladan di dalam kehidupannya. Kita mau terus melakukan firman Tuhan, yang dimana seperti kehidupan Tuhan Yesus juga yang melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Maka yang menjadi komitmen dalam hidup kita dari hari demi hari mau semakin serupa seperti Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita nyatakan tekad kita ini dengan memuji pujian, ku mau serupa Yesus. Ku mau serupamu, Yesus yang mulia, inilah doa harapanku. Ku mau lepaskan ikatan dunia untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus, ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia, serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, inilah Dia harapanku. Ku mau serupamu yang lemah lembut, penuh dengan belas kasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus, ku rindu, Yesus, ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia, serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu, inilah Dia harapanku. Mari saya kembali mengajak setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan orang percaya di sepanjang segala pada tempat, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia di dalam mempersiapkan vaksin yang akan disebarkan untuk rakyat Indonesia, termasuk diri kita, dan juga untuk bulan mendatang di bulan Desember akan mengadakan pilkada serentak di berbagai daerah. Yang kedua, kita juga berdoa yang dimana sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Biarlah pekabaran Injil boleh terus disampaikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar akan kabar tentang Kristus, dan juga nantinya orang-orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk persiapan Natal di seluruh dunia, yaitu gereja-gereja Tuhan mempersiapkan perayaan Natal, yang dimana juga sekali lagi
merayakan Natal di tengah-tengah kondisi dan situasi karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap gereja-gereja Tuhan sendiri di seluruh dunia. Yang terakhir, kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman dan pergumulan bagi setiap jemaat GKT Belimbing, termasuk diri kita. Ketika berdoa syafaat, kita bisa berdoa untuk keluarga dan untuk pergumulan kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhanku. Kami boleh bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhanku. Secara khusus saat ini para pemerintah, bahkan dari pimpinan tertinggi dari Bapak Presiden Jokowi dengan Wakil Bapak Ma'ruf Amin yang sedang mempersiapkan dalam proses persiapan vaksinasi untuk warga dan rakyat Indonesia. Biarlah segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Bahkan juga upaya-upaya untuk pencegahan persebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah negara kita boleh nantinya diterima oleh masyarakat, bahkan juga berdampak baik dan direspon baik oleh setiap masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan di bulan mendatang akan ada pilkada serentak di berbagai daerah. Biarlah Tuhan boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan kami berdoa Tuhanku untuk situasi dan kondisi boleh kondusif, tidak ramai, tidak demo, bahkan terjadi tindakan-tindakan anarkis yang terjadi di negara kami pada beberapa waktu yang lalu tidak terulang lagi, tidak terjadi. Dan bila nanti siapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah boleh diterima oleh setiap masyarakat yang ada. Berikutnya kami juga berdoa Tuhanku untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pekabaran Injil boleh terus dikumandangkan. Para anak-anakmu boleh terus giat berkobar-kobar dalam diri mereka untuk boleh mengabarkan, menyaksikan kabar tentang Kau Tuhanku. Biarlah pekabaran Injil di seluruh dunia tidak terhenti karena pandemi COVID-19, tapi semakin bersemangat, semakin berkorban. Biarlah para anak-anakmu termasuk diri kami ini boleh senantiasa mengabarkan Injil kepada semua orang agar lebih banyak lagi boleh mendengar, bahkan juga nantinya mengenal Engkau dan percaya akan Engkau ya Tuhanku Yesus. Berikutnya kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal bagi gereja-gerejamu yang ada di seluruh dunia, termasuk gereja kami GKT Belimbing. Biarlah Tuhan boleh menolong, menyertai, memberikan hikmat agar nantinya boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dengan baik, maupun itu secara onsite, secara tatap muka, maupun secara online boleh nantinya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan ini semua untuk mengembalikan makna dari Natal bagi setiap jemaat. Meskipun di tengah-tengah pandemi, tapi sukacita Natal boleh terus dirasakan oleh setiap jemaat, dan jemaat boleh memaknai Natal dengan adanya Engkau ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kami juga berdoa yang terakhir Tuhanku untuk pertumbuhan iman setiap anak-anakmu, jemaatmu di GKT Belimbing. Boleh terus mereka tumbuhkan di dalam iman pergumulan mereka juga Tuhanku. Di dalam iman mereka boleh semakin mengenal Engkau, semakin mendekat kepada Engkau. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini mereka juga memiliki pergumulan dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang boleh menyelidik hati mereka, dan Tuhan yang boleh menolong dan memberikan jalan keluar. Bahkan kami juga boleh terus percaya kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memeliharakan kehidupan setiap jemaat-jemaatmu yang ada di GKT Belimbing. Inilah doa syafaat kami Tuhanku yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, yaitu Pendeta Antonius. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, mereka perlukan kasih Tuhan. Kita katakan, tiap hari kutemukan. Tiap hari kutemukan mereka yang
tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga dari yang kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami. Sekali lagi kami dapat berbakti di hadapan-Mu, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menyertai menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat bersama-sama beroleh berkat melalui firman Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur di hari ini kita dapat bersama-sama kembali berbakti di hadapan Tuhan. Dan di minggu ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema mengasihi yang terhilang. Saya mengajak kita untuk membuka dasar perenungan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7.
dengan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mengingat firman Tuhan khotbah minggu lalu yang disampaikan Bapak Pendeta Cornelius Setiawan, Bapak Ibu saudara mungkin menjumpai sebuah ayat, yaitu dari Matius 20 ayat 28. Ini sebagai ayat penutup khotbah minggu yang lalu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara, senada dengan ayat ini, maka di dalam perenungan kita di minggu ini juga ada ayat yang mirip Bapak Ibu saudara, yang saya ambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau minggu yang lalu kita membahas satu tema tentang melayani dengan hati yang tulus. Di sana kita melihat satu teladan dan pesan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, di minggu ini saat kita merenungkan tema ini, mengasihi yang terhilang, kita pun juga melihat teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam bagian Injil Lukas pasal 15 ini kalau kita membaca bersama, ada 3 buah perumpamaan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan 3 buah perumpamaan ini inti beritanya sebenarnya sama. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau Bapak Ibu saudara memperhatikan di dalam berita perumpamaan-perumpamaan ini, boleh dikatakan perumpamaan ini kembar 3. Ada sesuatu yang hilang, dan sesuatu yang hilang itu ditemukan atau kembali. Itu ada sukacita yang besar. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan-perumpamaan ini, dan khususnya kita berfokus perumpamaan tentang domba yang hilang, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, kita akan belajar dari perumpamaan ini apa maksud firman Tuhan yang mau disampaikan di bagian ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, melalui perumpamaan domba yang hilang ini kita belajar bahwa Allah menunjukkan kasih dan anugerahnya kepada yang terhilang. Allah menunjukkan kasih dan anugerahnya kepada orang yang terhilang, kepada orang yang berdosa. Kalau kita membaca di bagian ini Bapak Ibu saudara, ayat yang pertama dan kedua, di sana dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di gambar ini Bapak Ibu Saudara, ini gambar ilustrasi. Di sana kita bisa melihat Yesus sedang duduk makan dengan pemungut cukai, dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang berdosa. Dan siapa kategori orang-orang berdosa ini Bapak Ibu Saudara? Kalau pada masa itu cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang berdosa selain dikatakan pemungut cukai, mereka bisa saja termasuk golongan para pedagang Bapak Ibu Saudara. Karena dianggap para pedagang di dalam transaksi jual beli kadang tidak jujur. Tapi di masa itu juga para gembala yang biasa menggembalakan kambing domba di padang rumput itu juga digolongkan orang-orang berdosa. Karena para gembala seringkali mereka tidak memelihara tradisi hukum Taurat mereka, yaitu harus membasuh kaki, membasuh tangan dan sebagainya. Sedang para gembala ini karena tinggal di padang rumput di mana air serba terbatas, maka seringkali mereka makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Dan itu dianggap najis menurut hukum Taurat. Dan ada yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, kadang kita membaca di dalam bagian-bagian Injil, siapa saja lagi golongan orang berdosa, yaitu yang dikatakan, wanita-wanita berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di bagian ini, Yesus duduk dengan pemungut cukai, dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa duduk makan bersama-sama. Dan kita melihat di gambar ini Bapak Ibu Saudara, di kejauhan ada sosok wajah-wajah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka melihat dan mereka bersungut-sungut saat melihat Yesus menerima orang-orang berdosa dan duduk makan dengan mereka. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama tadi, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa sudah sering datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari cerita ini bukan kejadian yang tiba-tiba terjadi sesekali Bapak Ibu Saudara. Terjadi sekali dan langsung ahli Taurat, orang Farisi memergoki, mereka bersungut-sungut. Tetapi di sini digambarkan ini sudah menjadi satu kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Yesus biasa duduk bersama dengan mereka, dan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini juga biasa duduk untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Dan karena ini satu situasi yang sudah sering kali terjadi Bapak Ibu Saudara, dan di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menyukai Yesus, maka mereka semakin sebal dan jengkel dan mereka cari-cari kesalahan Yesus. Sehingga mereka katakan, iya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa pemungut cukai juga digolongan orang-orang berdosa? Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, para pemungut cukai ini adalah orang-orang Yahudi sebenarnya. Tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai pegawai cukai, pegawai pajak untuk pemerintahan penjajah mereka pada waktu itu, yaitu pemerintahan Romawi. Sehingga para pemungut cukai Bapak Ibu Saudara pada waktu itu dijauhi oleh masyarakat. Para pemungut cukai dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka memandang sebagai pengkhianat bangsanya sendiri, karena sesama bangsanya sendiri tetapi bekerja untuk penjajah. Sehingga orang-orang Yahudi yang lain melihat pemungut cukai ini, mereka tidak senang. Mereka menganggap pengkhianat, mereka menganggap para pemungut cukai orang berdosa, dan mereka menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi yang luar biasa, sebagaimana ayat yang tadi saya kutip di awal, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Memang ayat ini saya kutip justru dari Lukas pasal 19 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita merenungkan hari ini dari Lukas 15, tetapi ayat yang saya kutip dari Lukas 19. Dan saya rasa mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kisah yang tertulis di dalam Lukas 19. Yaitu kisah tentang pemungut cukai yang terkenal, yaitu Sakeus.
Bapak Ibu Saudara, ceritanya hampir sama Bapak Ibu ya. Di Lukas 15 ini Yesus duduk makan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan di Lukas 19 Yesus bertemu dan menumpang di rumah Sakeus, pemungut cukai. Dan saat di Lukas 19 diceritakan orang banyak bersungut-sungut melihat Yesus menumpang di rumah Sakeus. Tapi Yesus katakan ayat ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, di dalam tema yang kita renungkan hari ini, mengasihi yang terhilang. Apakah di dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu, kita bisa belajar memiliki kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus? Kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Allah pun menunjukkan kasih dan anugerahnya bagi orang-orang yang dianggap berdosa ini. Yesus menunjukkan kasihnya, anugerahnya dengan mau duduk menerima mereka, makan bersama mereka, mengajar mereka, menasihati mereka. Sekalipun tindakan Yesus ini membuat dirinya semakin dibenci oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi di sana Yesus tetap menyatakan kasih dan anugerah kepada mereka yang berdosa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini pun kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menghendaki agar yang terhilang itu diselamatkan. Allah menghendaki yang terhilang diselamatkan. Kalau kita membaca ayat 3 sampai dengan ke-7 lanjutan dari perumpamaan domba yang hilang ini, di sana Yesus menjawab ahli Taurat, menjawab orang Farisi yang bersungut-sungut melihat Yesus makan dengan orang berdosa. Yesus katakan perumpamaan ini, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang hilang itu sampai ketemu. Dan kalau ia telah menemukan yang 1 ekor yang terhilang ini, ia akan meletakkannya di bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah yang dimaksud mencari yang terhilang. Allah menunjukkan anugerahnya dan kasihnya, sehingga Allah pun menghendaki yang terhilang itu diselamatkan, yang berdosa pun diselamatkan. Dan ayat 7 Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang sangat penting Bapak Ibu, sangat menguatkan kita, mendorong kita, bahwa saat 1 orang berdosa bertobat, itu dikatakan ada sukacita besar di surga. Ada sukacita karena pertobatan 1 orang yang tadinya terhilang, yang tadinya hidup di dalam dosa dan tidak mengenal Allah, dan orang ini bertobat menjadi mengenal Allah, percaya sepenuh hatinya dan diselamatkan. Itu mendatangkan satu sukacita yang besar di surga, bahwa ada calon penghuni surga yang baru. Karena kelak orang yang berdosa dan bertobat, yang percaya kepada Allah ini dan percaya kepada juru selamat Tuhan Yesus, kelak nanti akan menghuni surga. Dan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa di surga. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang dimaksud di bagian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan anugerah-Nya bagi yang terhilang dan berdosa. Dan Allah menghendaki yang terhilang dan berdosa ini diselamatkan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah dengan sikap hidup kita hari ini? Apakah kita tergolong orang-orang yang bisa mengasihi sesama kita yang terhilang? Apakah kita orang yang punya kepedulian, Bapak Ibu Saudara, kepada mereka yang masih terhilang? Atau kita merasa bukan tanggung jawab kita, dan kita merasa, buat apa? Biarkan mereka yang hidup dalam dosa binasa dalam dosanya, bukan urusanku. Atau kita katakan, bukan tugasku, tugasnya para hamba Tuhan, para majelis gereja, para pengurus gereja, para aktivis gereja yang harus membawa yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali merenungkan bagian ini, Allah menghendaki agar yang terhilang diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini pun kita pun harus menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, menjadi saluran kasih dan anugerah Tuhan, untuk kita mewartakan kabar baik, untuk kita menyaksikan tentang Kristus kepada mereka yang berdosa dan terhilang, supaya mereka yang berdosa dan terhilang ini, Bapak Ibu Saudara, mereka mengenal Kristus, mereka percaya, dan mereka diselamatkan dari hidup yang di dalam dosa, hidup yang terhilang diubahkan menjadi hidup yang baru. Dosa-dosanya diampuni, hidupnya dipulihkan, dan percaya sepenuh hati kepada Kristus. Sehingga Bapak Ibu, saat kita pun juga hari ini peduli mencari yang terhilang, kita pun turut menyaksikan Kristus, kabar baik kepada yang berdosa, dan mereka pun bertobat, Bapak Ibu. Maka ayat 7 pun terjadi, Bapak Ibu. Di surga akan ada sukacita besar, karena ada satu calon penghuni surga lagi yang ketemu, yang terhilang ditemukan, dan ada satu calon penghuni surga yang baru lagi. Bahkan seharusnya bukan hanya satu calon, Bapak Ibu Saudara ya, tetapi seharusnya melalui hidup kita ini, kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga melalui hidup kita ini menjadi saluran berkat, membawa calon-calon penghuni surga sebanyak mungkin. Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan mengasihi yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1990-an Bapak Ibu, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan medis. Ini satu perusahaan dari Amerika Serikat yang bernama Medtronic. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, perusahaan ini pada tahun 1990-an mengalami satu kenaikan yang baik, Bapak Ibu ya. Jadi perusahaannya semakin sukses, semakin terkenal, harga sahamnya semakin melambung tinggi, sukses. Dan suatu ketika Bapak Ibu Saudara, pimpinan perusahaan ini yang bernama Art Collins diwawancarai. Lalu Art Collins mengatakan, misi perusahaan kami, misi yang mau dicapai perusahaan kami, bukan sekedar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kami ada bukan dengan tujuan cuma cari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi kehadiran perusahaan kami rindu supaya melalui produk peralatan yang kami hasilkan ini dari perusahaan kami, semakin banyak orang, semakin banyak kehidupan yang ditolong, yang disembuhkan, yang menjadi lebih baik. Dan dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, harapannya melalui perusahaan Medtronic, maksudnya di seluruh dunia Bapak Ibu ya, melalui peralatan-peralatan dan teknologi pengobatan yang dihasilkan perusahaannya, maka di seluruh dunia ini Bapak Ibu Saudara, diharapkan setiap 12 detik Bapak Ibu, setiap 12 detik ada satu orang yang hidupnya menjadi lebih sehat dan lebih baik, karena peralatan dan teknologi yang dihasilkan
oleh perusahaan Medtronic. Bapak Ibu Saudara, satu misi yang mulia Bapak Ibu Saudara. Satu misi yang begitu baik, bukan hanya cari keuntungan, tapi melalui keberadaan kami ingin orang lain punya kehidupan yang lebih baik. Yang tadinya sakit-sakitan menjadi sehat, yang tadinya lemah menjadi lebih kuat, dan menolong kehidupan umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara, kita pun juga harus punya misi yang mulia. Kita harus punya kerinduan Bapak Ibu Saudara, melalui kehadiran kita, keberadaan kita, kita bisa membuat kehidupan orang-orang di sekeliling kita menjadi lebih baik. Apalagi mungkin di dalam masa-masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang di dalam masa pandemi ini mengalami keputusasaan, mengalami tekanan hidup yang berat, mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Apakah kehadiran kita Bapak Ibu itu bisa menolong kehidupan orang lain menjadi lebih baik? Walaupun ini tidak berbicara materi Bapak Ibu ya, tetapi kehadiran kita, perkataan kita, kesaksian kita, apakah itu bisa menolong orang lain? Bahkan orang lain yang mungkin masih di dalam kategori terhilang, kategori belum mengenal Kristus. Apakah melalui kehadiran kita, perkataan kita, kehidupan kita, mereka-mereka ini akan bisa punya kehidupan yang lebih baik. Dari kehidupan yang putus asa, kehidupan yang seakan tidak ada jalan keluarnya, melalui kesaksian kita, melalui cerita kita tentang Kristus, apakah itu bisa menolong mereka yang tadinya putus asa, putus harapan, punya semangat kembali. Mereka yang tadinya sudah tidak punya jalan keluar, bahkan mungkin mereka berpikir untuk mengakhiri hidupnya, apakah bisa melalui kesaksian kita, cerita kita tentang Kristus yang mengasihi dan beranugerah kepadanya, akan membuatnya semangat kembali dan menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita punya hati mengasihi mereka yang terhilang? Mari Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, sebagaimana teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Mengasihi yang terhilang, kasih dan anugerah Allah dinyatakan di sana, sehingga yang terhilang itu diharapkan mereka dapat ditemukan kembali, dan mereka dapat mengalami perubahan hidup untuk percaya dan diselamatkan. Marilah Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi penyemangat bagi kita Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita pun dibakar kembali dan kita mau berkobar-kobar di dalam menyaksikan Injil Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Dan hal yang paling sederhana Bapak Ibu Saudara, kita bisa memulainya dari orang-orang terdekat, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita, mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita yang belum percaya. Mungkin anak-anak kita atau sebaliknya anak-anak bersaksi kepada orang tuanya yang belum percaya. Dan kalau keluarganya sudah percaya, di sekeliling yang lainnya Bapak Ibu, mungkin sahabat-sahabat, mungkin teman di pekerjaan yang sehari-hari ketemu dengan kita, mungkin tetangga kanan kiri kita, dimanapun kehadiran hidup kita mau Bapak Ibu untuk membawa satu perubahan yang lebih baik kepada sesama kita dengan kita mengenalkan Kristus kepada mereka. Biar kita semua senantiasa bersemangat dan firman Tuhan hari ini boleh mendorong kita untuk kita mau berkobar-kobar di dalam mengasihi yang terhilang dengan memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami, Tuhan pimpin setiap kami. Bakarlah hati kami Tuhan, dengan kobaran semangat yang daripada-Mu. Untuk kami mau bersaksi, kami mau memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Apabila mungkin ada di antara kami yang keluarganya
masih belum mengenal kasih Kristus. Tolong Tuhan mampukan supaya dapat bersaksi kepada keluarganya, supaya seluruh anggota keluarganya dapat dibawa untuk percaya mengenal Kristus, untuk beroleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kami semua untuk terus bersaksi kepada sebanyak mungkin orang-orang yang sehari-hari kami temui di tempat kerja kami mungkin, atau di lingkungan masyarakat kami, tetangga kami. Tuhan akan tolong kami dimanapun kami berada, kehidupan kami dapat menyaksikan Kristus dan membawa kehidupan orang lain mengalami satu perubahan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur pada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Antonius. Mari kita merespon akan firman Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan kita. Kita memberikan persembahan sambil kita pujikan tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi pada ladang hati, waktu siang pun pergi tabur benihnya. Harap musim tuai segera tibalah, kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita kan gembira di dalam surga. Tabur benih Tuhan, tabur benih Tuhan dengan air mata, mungkin tak berbuah, Tuhan terima. Masa tangis lalu kita akan mendapat berkat bahagia di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dapat hasilnya di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. saya undang setiap jemaat bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, beribadah meskipun di rumah saja, tapi kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami juga datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini supaya bisa dipergunakan untuk pelayanan di gereja kami di GKT Blimbing. Tuhan menolong para majelis yang akan mengurus mengelola keuangan gereja. Biarlah boleh sungguh-sungguh nama Tuhan saja akhirnya dipermuliakan. Semakin banyak orang lagi bisa datang kepada Tuhan, kenal Engkau. Terima kasih, mohon Tuhan juga berkati setiap kami dalam iman percaya kami kepada Tuhan, dalam ketaatan kami kepada Tuhan, bahkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga, bahkan juga di dalam studi kami. Terima kasih, inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama membacakan Katekismus Heidelberg secara bergantian pada minggu ke-45. Mengapa orang Kristen perlu berdoa? Sebab doa adalah bagian paling penting dari pengucapan syukur yang dikehendaki Allah dari kita. Dan juga karena Allah memberi anugerahnya dan Roh Kudus hanya kepada mereka yang tak henti-hentinya dan dengan rintihan hati memohon dan mengucap syukur atas karunia-karunia itu. Bagaimana cara berdoa yang berkenan kepada Allah sehingga akan dikabulkannya? Pertama, kita harus berdoa dengan segenap hati hanya kepada Allah yang esa dan benar, yang telah menyatakan dirinya dalam firman-Nya
untuk meminta segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Kedua, kita harus sungguh-sungguh menyadari kekurangan dan kesengsaraan kita, supaya kita merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya yang agung. Ketiga, kita harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa meskipun kita tidak pantas menerimanya, Allah pasti akan mendengarkan doa kita oleh karena Kristus Tuhan kita, sebagaimana Ia janjikan pada kita dalam firman-Nya. Untuk keperluan apakah Allah menyuruh kita berdoa? Segala keperluan rohani dan jasmani, seperti yang tercakup dalam doa yang diajarkan oleh Kristus Tuhan sendiri kepada kita. Bagaimana bunyi doa itu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal saja. Kita pujikan pujian doksologi, berkat disampaikan oleh Pendeta Antonius, dan kita tutup dengan amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Maha Esa, pohon selamat, sumber berkat. Mari sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.